Halo semua, selamat datang kembali di channel Dunia SDM. Hari ini kita akan membahas tanda-tanda seorang pemimpin yang toksik. Sebagai seorang pemimpin, sangat penting untuk memastikan bahwa Anda menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif bagi karyawan Anda. Namun, jika Anda tidak berhati-hati, mungkin tanpa Anda sadari, Anda sudah menjadi seorang pemimpin yang toksik. Seorang pemimpin yang toksik dapat merugikan karyawan dan lingkungan kerja secara keseluruhan. Dan ini adalah tanda-tanda yang perlu Anda perhatikan. Tanda pertama, kebijakan yang tidak konsisten atau tidak jelas. Seorang pemimpin yang toksik mungkin sering mengubah kebijakan atau aturan dengan cara yang tidak konsisten, tidak jelas, atau bertentangan dengan nilai-nilai organisasi. Ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di antara karyawan yang pada gilirannya dapat merugikan produktivitas. Tanda kedua, seringkali mengkritik, mempermalukan, atau mencaci maki karyawan. Seorang pemimpin yang toksik nih mungkin seringkali mengkritik karyawan secara terbuka, mencaci maki mereka, atau bahkan mempermalukan mereka di depan umum. Dan ini tentunya dapat merusak kepercayaan diri dan harga diri seorang karyawan, serta membuat mereka merasa tidak dihargai dan kemudian berdampak kepada kinerja mereka di perusahaan. Tanda ketiga, memberikan target yang tidak realistis atau terlalu sulit untuk dicapai. Seorang pemimpin yang toksik mungkin memberikan target yang tidak realistis atau terlalu sulit untuk dicapai, dan kemudian menyalahkan karyawan mereka atas kegagalan. Ini dapat menyebabkan stres dan kecemasan kepada karyawan, serta merusak motivasi dan semangat mereka. Tanda keempat, tidak peduli dengan masukan atau saran dari karyawan. Seorang pemimpin yang toksik nih mungkin juga tidak peduli dengan masukan atau saran dari karyawan mereka. Bahkan jika itu berguna dan konstruktif. Ini dapat merusak keterbukaan dan transparansi di antara karyawan, serta menyebabkan ketidaknyamanan dan keengganan untuk memberikan umpan balik. Tanda yang kelima, membuat lingkungan kerja yang kompetitif dan tidak sehat. Seorang pemimpin yang toksik mungkin menciptakan lingkungan kerja yang sangat kompetitif dan tidak sehat, di mana karyawan kemudian merasa terancam dan saling bersaing satu sama lain. Ini dapat menyebabkan konflik dan permusuhan di antara karyawan, serta merusak kolaborasi dan keharmonisan di tempat kerja. Tanda keenam, menggunakan intimidasi, tekanan, atau ancaman sebagai cara untuk mendapatkan keinginan atau tujuan si pemimpin tersebut. Seorang pemimpin yang toksik mungkin menggunakan intimidasi, tekanan, atau ancaman sebagai cara untuk mendapatkan keinginan atau tujuannya. Ini dapat menyebabkan ketakutan dan kecemasan pada karyawan serta membuat mereka nggak nyaman di tempat. Tanda ketujuh, memperlakukan karyawan sebagai alat atau objek untuk mencapai tujuan si pemimpin tersebut. Seorang pemimpin yang toksik mungkin memperlakukan karyawan sebagai alat atau objek untuk mencapai tujuannya dan tidak memperlakukan mereka dengan rasa hormat dan manusiawi. Ini dapat merusak moral karyawan dan membuat mereka merasa nggak dihargai sebagai manusia, serta merusak citra perusahaan di mata karyawan dan masyarakat umum. Tanda kedelapan, tidak menghargai atau tidak memperhatikan kesejahteraan karyawan. Seorang pemimpin yang toksik mungkin nggak menghargai atau tidak memperhatikan kesejahteraan karyawan. Bahkan ketika karyawan sedang mengalami kesulitan pribadi atau kesulitan dalam pekerjaan mereka. Ini dapat membuat karyawan merasa diabaikan dan kurang dihargai oleh perusahaan. Nah, jika Anda sebagai pemimpin menemukan bahwa Anda punya tanda-tanda tersebut, sangat penting untuk kembali merenungkan perilaku
Anda dan berusaha untuk menjadi pemimpin yang jauh lebih efektif dan menginspirasi karyawan Anda. Ingat bahwa seorang pemimpin yang baik harus memprioritaskan kesejahteraan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif bagi mereka. Itulah tadi tanda-tanda seorang pemimpin yang toksik. Jadi jika Anda merasa tanda-tanda tersebut Anda miliki sebagai seorang pemimpin, jangan takut untuk melakukan perubahan dalam pola perilaku Anda. Ingat bahwa karyawan adalah aset berharga dalam sebuah organisasi. Dan sebagai pemimpin, Anda harus memprioritaskan kesejahteraan mereka. Jika Anda menemukan tanda-tanda ini pada pemimpin di tempat kerja Anda, cobalah untuk membicarakan hal tersebut dan mencari solusi bersama. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah video ini dan berbagi pengalaman Anda dalam bekerja dengan pemimpin yang toksik atau bagaimana sih cara Anda mengatasi pola perilaku toksik pada diri Anda sendiri. Dan jangan lupa juga subscribe channel kami untuk mendapatkan video inspiratif dan informatif lainnya tentang karir dan pengembangan diri. Terima kasih telah menonton channel ini. Sampai jumpa.